kita bisa bener ya Bang ya? Iya, Bu. Iya. Tolong bantu. Iya, sus. Udah. Anak saya loh masih kecil kayak gitu. Kalau emang kiranya pelaku ada, kenapa nggak saya gitu ibunya? Di sini bekas pukulan ya. Oke, tangan pelaku itu ada di sini. Bekas ya? Iya, jadi ponakan saya itu nggak bisa Bang. Dia begini. Sakit dulu saya ngeliat kondisinya itu Bang. Namanya Zahra? Zahra. Zahra siapa nama panjangnya? Rizky Alessa Zahra. Oh, usianya berapa? 9 tahun. Ini kondisi terakhir ini yang foto siapa? Saksi. Yang warga-warga yang nemu ini. Oh, itu warga yang foto? Iya. Oh. Aku lihat fotonya serem banget ya. Itu di rumah siapa? Di mes. Di mes? Iya, di bedeng. Aku ini kan belum terlalu ini nih, tahu lengkapnya. Jadi yang aku tahu, ini ada seorang anak, usianya 9 tahun kan? Iya. Namanya Zahra. Iya. Kemudian aku lihat tuh fotonya di sosial media, di blur tuh. Iya. Tadi aku baru lihat fullnya yang tanpa di blur gitu. Kondisinya mengenaskan sekali ya Bu. Ya saya turut berduka cita ya. Maksudnya, itu bikin, ya bulu kuduk pasti merinding ya. Bahkan ada beberapa fakta-fakta yang ditemukan, maaf ya, itu sampai bagian gimana ya ngomongnya? Bagian kemaluan sama bagian anus itu nyambung, robek gitu. Iya. Itu betul? Betul. Kondisi yang Ibu tahu dulu deh dari awalnya. Ini kan ibu kandungnya ya? Iya. Ini tantenya kan ya? Iya, saya. Coba, aku dengar dulu ceritanya. Yeah. Kan tanggal 22 Juni, Oke. saya akan berangkat kerja pagi. Okay. Pagi jam 5:30 tuh saya udah berangkat kerja. Sebelum saya berangkat tuh kan Zahra juga udah bangun. Iya. Bangun pagi tuh dia nyamperin saya. Sekitar jam 5 lah saya sama dia udah bangun pagi itu. Yeah. Nah udah bangun itu dia nyamperin saya, Bu, kata dia, ini kan waktu hari Sabtu itu kan hujan. Jadi jemuran itu kan masih saya jemur di depan teras. Jadi dia bangun dia bilang, Bu, jemuran ini udah kering, Bu, kata dia kayak gitu. Oke. Saya angkat ya, Bu. Saya bilang, nanti aja nak, ini masih jam 5 pagi. Lagian itu kan masih lembab. Kata saya, enggak Bu, udah kering. Saya angkat aja pakaian ini. Diangkat sama dia. Diangkat, terus dilipat sama dia. Udah dilipat dia. Ini masih pagi nak, nanti aja siang aja. Kata saya, kamu beresinnya. Enggak Bu, kata dia. Siang nanti mungkin saya mau pergi, kata dia. Saya mungkin mau main, kata dia kayak gitu. Kata saya, ya udahlah terserah kamu. Udah dilipat dia pakaian, dia beresin tempat tidur, dirapihinnya dulu tempat tidur, selimut udah dilipat dia, bantal guling disusun rapi sama dia. Pagi itu dia nyapu dulu, dia nyapu, dia udah beresan pokoknya pagi itu Om, dia udah rapi-rapi. Saya berangkat jam 5:30. Nah kata saya, Ibu berangkat kerja dulu ya, kata saya sama dia. Terus dia nanya, nanti siang adik makan apa Bu, kata dia. Iya Ibu nggak masak, nanti gorengin aja adik telur, kalau nggak masakin mie, kata saya. Itu Ibu taruh di dapur. Dia nanya lagi, Bu, kata dia, nanti adik ditinggalin duit jajan nggak? Iya, Ibu taruh di deket tas ya duit jajannya. Itu Ibu taruh duit 10.000. Kamu bagi 2 sama adik ya. Manggil lagi dia, Bu, kata dia. Ibu nanti pulang jam berapa? Jam 1:30, kata saya. Jangan sore-sore ya Bu, pulang, kata dia. Pulang cepat. Dia bilang gitu. Manggil lagi dia, Bu lagi. Ini udah kesiangan nak, kata saya kayak gitu. Ibu udah mau berangkat kerja. Dilihatnya dulu saya, disalim dia. Udah nyalim itu, ya udah Ibu hati-hati ya Bu. Itu terakhir saya ngeliat dia. Pagi itu. Terakhir dia manggil saya Ibu. Ibu kerja buru pabrik kalau saya nggak salah. Iya, buruh kerja tebu. Tebu ya. Suami juga ya? Iya. Anak 2 berarti? 3 anak saya. Zahra yang paling... Zahra nomor 2. Nomor 2.
Berarti di rumah itu dia bertiga itu sama kakaknya. Iya, kakaknya kan lagi liburan. Kakaknya kan emang nggak sekolah, ikut saya, Oke. ikut neneknya. Jadi dia berdua di rumah. Bertiga. Bang. Bertiga. Sama adiknya juga di rumah itu. Jadi kakaknya Lagi korban liburan sama- pulang. Oh, di rumah juga. Iya. Setelah itu ibu tahu berita itu siangnya itu Nah, jadi saya tahu itu udah setelah pulang kerja. jam. Jam 1:30 siang. Kakaknya yang beritahu. Pagi itu kan kata kakaknya sekitar jam 7:30. Dia udah setelah dia ngajak adiknya mandi dulu. Dek, yuk kita mandi. Adiknya nggak mau. Mau makan, Kak, kata dia. Ya udah, kakak gorengin telur ya, Dek, kata dia. Digorenginnya dulu adiknya telur itu, dikasihnya makan adiknya. Udah dikasihnya makan itu, dia nungguin adiknya selesai makan. Diajak lagi adiknya mandi. Mandi yuk, Dek. Nanti aja, katanya. Belum mau mandi. Ya udah, kakak mandi duluan ya, kata dia. Berangkatlah dia mandi. Kami kan di sana itu kamar mandi umum. Nyampur. Sebelah pria wanita itu sebelahan. Disekat Hanya gitu, disekat Bang. tembok Sekatnya aja. tembok. Iya. Tapi dari atas bisa Iya, bisa ngintip. bisa. Oke. Itu nggak ada atapnya. Oke. Jadi dia mandi. Mandi itu sebelumnya dia nyusul kawan-kawannya. Ngajak kawan-kawannya mandi juga pagi itu. Tapi kawan yang diajaknya itu satu pun belum ada yang mau mandi. Nggak ada yang mau mandi. Berangkatlah dia sendiri mandi. Nah, dia berangkat mandi itu ditunggu kakaknya. Kok sudah sampai jam 9. Dia belum pulang-pulang dari mandi. 9 pagi ya. 9 pagi. Dikira kakaknya kan mungkin dia main kan. Kok lama amat, kata dia mandi. Jadi dijemput sama kakaknya ke kamar mandi kan. Didatengin kakaknya cuman ketemu anduk sama kotak sabun. Anaknya nggak di situ. Anaknya nggak ada di situ. Terus kemudian apa yang kakak lakuin? Ditanya sama kakaknya ke teman-temannya. Kalian ada yang lihat Zahra nggak? Dibilang sama kawan-kawannya, iya tadi dia emang kesini ngajak mandi. Tapi kami belum mau. Ditanya lagi kan kakaknya, nanya lagi yang ke satu, jawabnya juga begitu sama. Nggak ada yang lihat dia. Ditunggu dulu sama kakaknya, mungkin dia pergi main kan. Kakaknya belum mencari, pikirnya mungkin habis mandi itu ditaruhnya aja anduk sama sabun, tapi dia udah main. Sampai jam 10 adiknya nggak pulang-pulang. Kakaknya udah mulai panik, udah mulai ketakutan. Dicarinya lagi sama kakaknya, nyampe semua bedeng tempat tinggal itu dicari sama kakaknya. Teman-teman sekolah ditanya sama kakaknya. Nggak ada satupun yang ngelihat dia. Nah, sampai jam 1:30 akhirnya saya pulang sama bapaknya. Masih pakai pakaian kerja, masih pakai sepatu boot. Masih turun dari motor, kakaknya udah nyamperin kami. Bu, ibu, katanya. Adik pergi, Bu, nggak tahu kemana, kata dia. Adik hilang, kata dia. Kaget saya, hilang gimana, kata saya. Nggak tahu, tadi pagi mandi, katanya. Tapi mandi itu nyampe sekarang belum pulang. Saya ketemu cuman kotak sabun sama anduk aja di kamar mandi. Saya taruh tas saya sama bapaknya. Cari. Masih pakai pakaian kerja, masih pakai sepatu kami. Bapaknya nyari jalan kaki, saya sama kakaknya naik motor. Kami cari keliling, keluar masuk bedeng daerah situ kan. Semua bedeng udah kami cari, bahkan ke tempat-tempat lebung-lebung di sekitaran sana kami cari. Siapa tahu dia main di sekitar sana. Kami keliling mencari dia, masih nggak mendapatkan hasil, masih nihil. Oke. Udah jam 3:30. Pikiran saya udah nggak karuan, udah panik saya kan. Kemana anak saya ini main? Kok udah 3:30 ini kok belum datang-datang kan? Belum ada kabar, kata saya. Jadi nambah pikiran saya masih kacau balau. Saya datengin Pak RT. Saya buat pengaduan, Pak, tolong dulu Pak, kata saya, bantu saya Pak. Anak saya ini keluar jam 7:30 tadi pagi. Sampai sekarang belum pulang-pulang, tolong saya Pak. Pak RT ke masjid. Buat pengumuman di masjid, minta tolong bantuan warga, tolong cari Zahra.
kumpullah warga kan, Bantu. mulai ngebantu nyari dia, Mm-mm. keliling, bahkan nyampe minta bantu orang pintar kan, siapa tahu bisa diterawang di mana dia. Nah terus kan kata orang pintar itu dia ini masih disumputin, masih disembunyiin. Nanti sekitar jam 9-10 dia keluar. Oke. Nah, tapi kan kami berharap dia keluar itu keluar sehat. Iya, Keluar paham. mungkin atau dia Pulang gitu. iya. Jadi kami masih terus mencari kan. Bahkan pikiran kami dikira dia itu kan disimpan kayak apa? Makhluk halus gitu. Jadi nyampe ke bambu-bambuan, kami kelilingin, pokoknya Semua tempat-tempat tempat. iya, tempat-tempat yang kira-kira itu yang bahaya semua, angker kan, udah kami iniin semua. Cari. Nggak ketemu. Sampai jam 8:30 malam kami mencari itu, nggak sengaja salah satu warga tuh ngedenger ada kontraktor ngomong, kok si namanya si Yanto. Sebut aja namanya nggak Iya. apa-apa. Namanya Haryanto. Kok hari ini jam segini belum pulang? Oke. Nah, warga itu berhenti dulu yang ngedenger itu. Ada yang berhenti mendengarkan. Sedangkan tadi dia jam 10 pagi itu datang pamit minta bensin ke kontraktornya. Minta ngambil bensin. Dia ngomong katanya mau menyelesaikan kerjaan dia. Iya. Dikasihlah sama kontraktornya itu. Biasanya kan jam kerja itu kan maghrib itu udah pada pulang. Ini kok jam 9 dia belum pulang. Si Haryanto itu. Si Haryanto itu belum pulang. Oke. Nah, jadi warga yang ngedengar itu ikut ngomong sama kontraktornya itu, minta izin. Pak, maaf Pak, katanya. Bukannya kami mencurigai. Gimana kalau kita buka aja dulu bedeng dia. Oh, dia ada bedeng? Iya. Oke. Soalnya bedeng semua kan udah dicari. Iya. Semua tempat udah dicari, dia nggak ada. Cuma bedeng dia itu aja yang belum kita buka. Kita bukan mencurigai, bukan. Lebih baik kan kita buka aja dulu. Ya udah silahkan kata kontraktornya kan. Nanti biar saya yang bertanggung jawab. Itu kan tenaga saya, anak buah saya. Iya. Dibukalah, diambil palu. Itu kan digembok. Oh, gembok yang itu ya? Iya. Nah, dibuka, diambil palu. Itu kan keadaannya gelap, bedeng dia dipatikannya lampu itu. Jadi 3 orang masuk dalam bedeng itu nyari kan. Yang lain pada nunggu di luar. Di senter pakai senter HP. Keluar masuk, mereka nggak ngelihat. Zahra ada di situ, belum dilihat mereka belum. Oke. Karena posisinya ketutup tikar. Zahra itu ditutup tikar sama jadi dia. Jadi dibawa di atasnya tikar iya, gitu ya? Iya, Jadi kan ditutup. Belum kelihatan. Oh, jadi mereka tidak bongkar-bongkar, Belum, cuma ngeliat aja. Iya. Karena cuma ngecek ada nggak gitu. Terus. Nah, setelah mereka mau keluar, ada salah satu yang ngomong tunggu katanya. Di ininya lagi pakai senter, dilihatnya lagi pakai senter, itu kayaknya jempol kakinya Zahra kelihatan. Di balik tikar. Di balik tikar itu. Dibuka sama mereka tikar itu, di senter ke arah mukanya Zahra, dilihat emang Zahra. Terus menjerit lah. Yang itu astagfirullahaladzim katanya, Zahra udah ketemu, kata mereka kayak gitu kan. Saya sama bapaknya itu di luar posisinya. Di luar tuh kami mau nerobos, mau masuk, langsung ditahan mereka. Nggak dikasih mereka masuk. Jangan masuk, katanya kayak gitu. Enggak kok, Zahra nggak apa-apa, kata mereka kayak gitu kan. Lagi mereka nggak ngasih tahu kami. Zahranya pingsan katanya. Udah katanya tunggu aja di luar sana, katanya kayak gitu. Kami udah dibawa kan. Ditahan mereka, nggak dikasih mereka ngeliat kan. Udah katanya tunggu aja, Zahranya biarin dulu sadar, kata mereka kayak gitu. Nanti kalau udah sadar nanti udah diantar pulang. Jadi pikir saya juga kan nggak ini, oh ya udah kata saya kan. Udah diiniin warga kan. Ya udah kata saya. Tapi datang 1 saya lihat nangis, datang 2 ada yang menjerit, bahkan ada yang pingsan. Saya nambah takut. Kenapa nangis? Jadi
bapak saya datang kan, orang tua saya, kakek saya datang, kakeknya datang ngomong, udah nak, katanya gitu, nggak usah diinin lagi. Zahra udah pulang, katanya dia udah nggak mau ikut kita, katanya. Nggak mau ikut kayak mana? Iya, katanya, udah, katanya, biarin, katanya. Dia udah pulang, katanya. Nggak usah ditangisi, nggak usah ini, kata bapak saya. Saya nggak yakin itu, tetap saya masih nggak yakin itu Zahra. Saya tetap masih mau masuk ke dalam bedeng dia itu. Tetap ditahan sama mereka, langsung digembok mereka pintu itu. Pintu itu digembok mereka, nggak boleh ada yang masuk. Pintu bedeng. Kenapa ya mereka nggak mau sama sekali kasih lihat ibu ya? Mungkin mereka takut nanti saya Pingsan atau histeris. histeris. Takut saya nanti megang refleks, megang Zahra kan. Iya, Nggak sadar kan. Jadi nggak dikasih mereka masuk. Masih ditahan mereka. Tapi paksa mau masuk. Tetap saya maksa masuk. Bapaknya juga gitu. Ditahan mereka, nggak dikasih mereka masuk. Jangan, nanti aja tunggu polisi, kata mereka. Sekitar jam 1 malam, polisi baru nyampe, baru datang. Baru datang itu, dilihat, mulai diperiksa kan Zahra kan. Udah diperiksa, mulai dimasukin dalam kantung jenazah itu saya yang udah boleh lihat. Saya pamit kan, pamit sama Pak Polisi. Pak, saya pamit Pak, kata saya. Saya boleh ya Pak lihat anak saya Pak, kata saya kayak gitu. Saya mau yakinin diri saya benar apa itu anak saya, kata saya. Tolong Pak izinin saya, kata saya. Saya belum yakin kalau saya belum ngelihat kalau itu anak saya atau bukan. Tolong izinin saya Pak, kata polisi itu. Iya Bu, kami izinkan, tapi Ibu sabar ya Bu. Ibu janji dulu sama kami jangan dipegang. Ibu boleh melihat, tapi jangan Ibu pegang ya, kata mereka. Iya Pak, jangan nangis ya Bu, kata mereka. Yang kuat Ibu. Iya, kata saya. Dinaikin lah, naik saya ke ambulan kan. Naik ke ambulan itu, saya masih nggak ngira kalau yang di dalam itu anak saya. Masih nggak habis pikir. Kok bisa? Kok bisa anak saya ada di sini? Kok bisa kan? Tadi pagi masih ketemu. Tadi pagi dia masih manggil saya Ibu. Masih nganterin saya berangkat kerja. Masih danda dulu. Masih nanya uang jajan. Masih nanya. Ibu jangan pulang sore-sore Bu ya. Dan lama-lama. Pagi itu masih sempat dia bantu saya beresan dulu. Dia tuh anaknya mandiri. Nggak pernah nyusahin saya. Bahkan malah dia yang selama ini yang udah nolong saya. Setiap saya kerja, dia yang udah bantu beresin rumah. Bahkan saya kerja aja dia yang udah nyiapin alat-alat saya kerja. Dari bontot saya, dari bekal saya semua udah dia yang siapin di dalam tas. Kayak botol air minum, dia yang udah ngisi airnya. Bahkan adiknya aja udah dia yang ngurus. Walaupun dia masih kelas 2 SD, tapi dia udah terbiasa mandiri. Pikirannya udah kayak bukan anak kelas 2. Udah ngerti kalau orang tua susah, nggak punya. Jadi naiklah saya ke atas ambulan itu. Sambil gemeter badan saya nggak yakin itu anak saya kan. Bismillahirrahmanirrahim, kata saya, semoga aja dugaan ini nggak benar kan. Semoga aja dugaan ini salah, ini bukan anak saya, kata saya. Saya yakinin diri saya ini bukan anak saya. Dibuka Ibu siap, katanya. Kata polisi itu. Iya, kata saya gitu. Benar Ibu yakin siap? Iya, kata saya. Dibuka sama dia, di ini. Saya langsung nggak bisa ngomong lagi. Saya lihat itu emang bener dia yang udah di dalam kantong itu. Badan saya langsung lemas ketika. Saya nggak bisa ngomong lagi pada saat itu. Itu Ibu ngelihat kondisinya itu kan
pada saat udah di kantong jenazah ya Bu ya. Iya. Yang ngelihat kondisinya pada saat masih di bedeng itu siapa? Tantenya ada ngelihat nggak? Enggak, Enggak. karena kan jarak saya sama mereka ini 5 jam. Saya ini di Bandar Lampung, mereka ini di Indo Lampung. Jadi perjalanan. Iya, Iya. 5 jam perjalanan. Nyampe sono jam berapa? Nah, kebetulan kan karena dia di otopsi, jadi saya nggak ke sana. Saya menunggu di sini. Dia kan dari otopsinya di Bandar Lampung, Bang. Oh berarti kamu yang... Saya tinggal Nunggu di rumah Saya sakit. kan tinggal di kabupaten. Oke, paham. Jadi mayatnya dibawa Iya. ke itu. Nah, tadi kan aku lihat fotonya itu. Ibu udah lihat foto itu? Yang di bedeng itu setelah besoknya udah Jahra udah baru saya dikasih lihat. Dikasih lihat? Iya. Siapa yang ngasih lihat? Dapat video dari warga-warga yang ada di situ. Oh itu bentuknya video? Di foto mereka ada video juga. Oh ada foto, ada Iya, video? Iya. Bagaimana perasaan Ibu pas ngeliat kondisinya? Saya bukan kerabat, tadi saya ngelihat binatang sih yang ngelakuin itu. Saya nggak bisa ngomong, Bang. Waktu saya ngelihat kondisi dia kayak gitu, orang tua mana yang nggak hancur, yang nggak sakit hatinya ngelihat anaknya. Anak saya loh masih kecil kayak gitu. Kalau emang kiranya pelaku ada, kenapa nggak saya gitu ibunya? Kenapa mesti anak saya yang diperlakukannya seperti itu kan? Anak saya masih 9 tahun. Iya. Masih senang-senangnya lagi mau main, lagi mau sekolah. Kenapa digituin sama dia? Kenapa nggak saya ibunya? Nggak Jadi, sepantasnya anak saya digit. jadi tadi kan saya barusan lihat itu fotonya yang pas di awal itu. Itu saya pertama kali ngelihat kondisi semiris itu ya untuk ada dugaan pemerkosaannya kan berarti ya. Pasti. Pasti. Itu udah Ya? positif. Dari hasil positif. otopsinya gimana? Iya, jadi hasil otopsi itu kan nggak keluar ya, Bang. Kami kan nggak dikasih tahu ya hasil otopsi itu, diberitahukan setelah pelaku ketangkap, nanti persidangan baru dikasih tahu pas persidangan. Hasil otopsi itu kami nggak dikasih tahu. Tapi cuma dikasih tahunya pas saya masuk ruangan itu kan saya yang mandiin, saya yang ngefanin kan ponakan saya itu. Jadi di belakang sini ini ada bekas pukulan, dipukul lah anak itu. Di sini. Ya, Robek. ya dibilang robek, enggak, dia pokoknya kayak Bengkak. enggak, jadi dia kayak kesayat gini. Gitu. Robek. Iya. Robek. Cuman bingung nggak sih bilang robek, soalnya polisi cuma bilang di sini bekas pukulan ya, Mbak, katanya ini ada bekasnya gini, katanya ada bekas pukulan. Oh, kamu lihat kan tapi Iya, karena di sini juga diotopsi, jadi di kepala ini juga diotopsi. dipotong, Ya, dibelah. dibelah. Saya ngelihat. Oke. Terus Dicek, sini. ya, ini tangan pelaku tuh ada di sini. Bekasnya. Iya, Di jadi leher. ponakan saya tuh nggak bisa mingkem, wow. Jenazahnya kebuka. Dia begini. Jadi dia begini. Ininya ini ada bekas kayak sumpulan gitu. Jadi ke atas ini biru, bawah ini biru, jadi tapi ini putih karena ada bekas gini. Oh, kayak. Dijelaskan polisinya. Dan kondisi mayatnya juga nggak bisa mingkem. Enggak. Meskipun udah diikat tali pocong itu dia masih gini. Nggak gini. Padahal udah diikat ya, Bang ya. Iya kan gitu Iya, kan. tapi dia nggak mingkem begini. Kaku gitu deh. Iya. Mungkin ya itu tadi, Bang, mungkin udah dari pagi mungkin Jahra itu sudah nggak ada, kan baru diketemukannya jam 9 malam. Tapi hasil otopsi nggak dapat keterangan kematian disebabkan oleh apa? Belum. Dia belum kasih tahu penyebab Kita nggak kematian. dikasih tahu, belum dikasih Karena kan di tahu. situ di sini ada Ya. bekas pukulan. Heeh. Di sini ada Cekikan. kemungkinan cekikan. Terus kemudian ada apa lagi? Di bagian paha kiri kanan ini ada bekas pukulan memar. Di sini. Iya. Iya, di belakang sini. Oh, di belakang sini. Iya. Oke. Terus kemudian seluruh badan belakang ini biru, Lebam lebam semua. gitu. Bang. pukulan. Mungkin Nggak tahu dia pukulan, nggak tahu banting. dibanting, nggak tahu Iya. nggak dijakan. Pokoknya saya ngeliatnya biru memar aja. Belakang. Iya. Kemudian mulutnya waktu kejadian itu
penuh dengan busa. Waktu pertama kali ditemukan itu busa semua mulut dia. Mulutnya busa. Iya, keluar busa. Terus posisi tangannya itu begini. Dia nggak bisa begini kayak kita gini begini. Mungkin karena Begini? saking sakitnya dia Dia nahan menahan. itu jadi begini tangannya, ya Allah. Itu jelas Bang di gambar tuh jelas benar. Iya, aku nggak kuat lihat itu gambar itu. Kakinya juga kakinya juga seperti ini. Iya, kayak menahan Iya, kan? iya. Kayak menahan Kayak dia menahan sakit. Iya. Oh, paham. Iya. Jadi kaku seperti Iya, itu kan iya, ibaratnya iya. kan? Apa ada sperma? Iya. Jadi di dua gimana ya saya nyebutnya ya, di vagina sama lubang anusnya itu dipakai pelaku. Diperkosa pelaku 2 lubang itu. Cuma kalau dari kepolisian katanya hanya 1 DNA sperma yang ditemukan. Hanya 1? Iya. Oke. Cuman itu punya pelaku atau tidak kan belum dicocokkan. belum cocok karena pelaku belum tertangkap. Tapi Oke. kuat dugaan kita kalau itu dia. Soalnya pada saat hari kejadian Zahra ketemu di bedeng dia. Yang kedua juga pelaku langsung menghilang sampai saat ini. Yang tadi punya inisial HR itu ya? Iya, Diduga ya? iya, Iya, kuat dugaan ke situ ya? iya. Oke. Sampai hari Karena ini sampai menghilang. saat hari ini dia belum ditemukan. Tapi Ibu tahu si HR ini pernah ketemu atau tahu mengenai dia? Tidak tahu sama sekali? Enggak. Apalagi tante aja nggak tahu Iya, lah ya saya pasti. nggak tahu karena kan jauh. Oke. Umur pelaku berapa? Sekitar 40-an. Ada keterangan nggak dari pihak kontraktornya mengenai si pelaku itu bahwa orangnya itu kayak bagaimana atau dapat keterangan dari masyarakat? Oh itu orangnya emang begini atau bagaimana gitu? Nggak ada? Kalau menurut keterangan dia itu emang orangnya nggak pernah bergaul, Om. Nggak pernah bergaul. Nggak bersosialisasi. Nggak pernah, maksudnya mau campur, mau deket sama teman atau tetangga aja nggak pernah. Abis Tertutup, pulang kerja, Tertutup. pulang dia. Langsung masuk bedeng. Nggak bangun-bangun kalau nggak besok pagi mau berangkat kerja. Jadi jangankan kayak kontraktornya aja sendiri nggak nyangka kalau dia berani melakukan hal seperti itu. Iya, karena lurus-lurus aja kayaknya. Iya. Bisa begitu ya? Tapi ini kan masih diduga ya, Iya. walaupun kuat dugaan ke sana. Iya. Karena kan indikasinya terlalu kuat ini, dia menghilang Iya. Ditemukan di rumah dia juga. di tempat dia juga Iya, kan gitu. iya. Nah kalau dari polisi ini udah dilaporkan kan pasti kan? Sudah. Pelaporan kapan? Segitu- Malam kejadian langsung Tanggal polisi berapa? langsung tanggal 22. 22 Juni. 22 Juni. Berarti sudah mau 1 1 bulan. bulan ini. Iya. Oke, sudah ada informasi dari pihak kepolisian mengenai pelaku sudah ditelusuri, ditangkap atau bagaimana? Belum ada sampai sekarang, pihak kepolisian masih tetap berusaha mencari pelaku. Sulit. Sulit. Sangat sulit. Ada fotonya? Ada di postingan saya yang di Instagram itu saya posting muka pelaku. Posting? Iya. Iya. Nggak, handphone saya di luar, Jadi Pak. itu kan Di Instagram itu kan saya masih ada. diduga ya, Iya. Bu ya. Di luar Jadi sama itu tadi. jadi kita akan coba tampilkan fotonya ya, Bu ya. Tapi dalam kondisi dugaan. Iya. Jadi artinya pihak beliau juga kalau merasa dia tidak melakukan, dia berhak mengklarifikasi. Iya. Betul ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi artinya bukan menuduh, Iya. karena kan pembuktian itu nanti. Setelah Iya. tertangkap ya, Betul. Bang. Jadi kan kita tampilkan dicari aja Iya. untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa ini. Iya. Lebih seperti itu kan? Iya. Betul, di rumah dia gitu. Bukan bahwa dia pelaku gitu kan, bukan gitu. Jadi sama-sama enak gitu. Jadi kalau memang ternyata dia bukan pelaku, ibu dan tante juga bersedia untuk memulihkan nama baiknya. Iya, klarifikasi. Begitu ya? Iya, kami Jadi siap. Yang penting dia sudah ditemukan dulu. betul ya. Iya. Jadi sama-sama enak ya, Bu ya. Iya. Jadi kita bisa tampilkan tapi dengan kondisi seperti tadi Iya. supaya masyarakat juga bisa membantu dan siapa tahu dia juga bisa melihat dirinya sendiri dan melihat podcast ini dan merasa bahwa oh saya tidak melakukan, saya punya bukti, saya berani menghadapi gitu kan. Itu tuh yang paling penting gitu karena masih diduga gitu. Nah, sekarang Ini fotonya. iya. Bang. Itu ya. Saya coba bantu dengan fotonya ya. Iya. Terima kasih banyak ya, Bang ya. Karena kan mungkin lebih luas range-nya Iya. orang bisa lihat, tapi kan dengan kondisi diduga ya. Maksudnya
dimintai keterangan diperlukan untuk itu. Bukan menuduh ya, bukan menuduh. Supaya jangan sampai beliau akhirnya namanya jadi jelek, padahal dia nggak ngelakuin gitu kan ya. Nah, si Bapak sendiri bagaimana reaksinya? Anaknya beliau kan laki-laki, kalau saya sih, kalau ketemu dia nih habis ini. Jelas bapaknya marah sekali. Bapaknya nggak keterima, apalagi itu anak perempuan satu-satunya. Dia sempat ngomong apa atau pengen ngapain? Yang jelas bapaknya marah besar. Dia nggak terima anaknya. Ngamuk lah ya? Ngamuk. Malah dia bilang, utang nyawa dibalas nyawa. Dia mau cari sendiri katanya? Apapun yang dirasakan anak saya, dia harus ikut merasakannya. Sakitnya anak saya, dia juga harus merasakan sakitnya. Kalau saya bapaknya sih iya sih, sama gue. Pasti anjing sih itu. Maaf ya Bu ya, saya kalau urusan begitu nggak kuat juga sih saya. Bang, apalagi Maaf saya ya netizen ya. masuk ke ruangan jenazah itu ya Bang, yang nggak pernah saya bayangin Bang. Saya masuk ke ruangan itu mandiin keponakan saya, itu nggak ada di pikiran saya. Iya, itu rasanya. Saya gemeter sampai polisi, ayo Bu, ibu wakilnya, nggak ada keluarga yang bisa masuk kalau nggak ibu. Ayo dilihat Bu, ponakannya. Dia yang mandikan sendiri, dia ngapanin sendiri. Saya ngapanin, sakit bener saya ngelihat kondisinya itu Bang. Enggak saya bayang-bayangin saya bisa masuk ke dalam itu mandiin ponakan saya, itu nggak ada di pikiran saya. Kayak mimpi loh. Dari jam 2 siang sampai jam 10 malam saya sama bayi saya itu nungguin keponakan saya itu. Saya punya bayi Bang, umur 9 bulan. Saya tunggu di ruangan itu. Di luar tapi memang saya nunggu kan. Tapi setelah saya diotopsi, ibu ayo udah selesai kalau mau dimandikan gitu ya. Tapi Ibu Mary, ini kan ponakan termasuk deket juga sama Sarah. Deket banget sama tahu saya. Tahu karakternya anaknya? Tahu, saya tahu anak itu. Anak baik ini betul ya? Luar biasa Bang. Dia pintar ngambil hati Bang. Nggak pernah disuruh. Cucian piring kotor, langsung dicuci. Jemuran itu udah sekiranya udah mau kering, langsung diangkat, dilipat. Nggak perlu disuruh. Pintar dia ngambil hati. Setiap orang kalau dia bertamu, Zahra ikut nenek aja ya. Zahra ikut ini aja ya. Saking bagusnya kelakuan anak itu Bang. Periang anaknya, tidak tertutup. Enggak. Apalagi bapaknya yang merasa sangat kehilangan sekali. Kan biasanya bapaknya kalau pagi sebelum berangkat kerja itu dia yang udah buatin bapaknya teh. Pagi sebelum berangkat itu teh emang sudah disiapin dia di atas meja. Kalau bapaknya pulang kerja, kan bapaknya pulang duluan dari saya kalau kerja kan. Bapaknya pulang kerja siang itu piring emang udah disiapinnya di atas meja. Udah disiapinnya gelas, piring, semua udah dihidangin dia di atas meja. Tampak bapaknya sebelum ini emang udah ada semua. Jadi bapaknya yang lebih sakit lagi. Ini ya, apa ya, jarang kan ada anak seumur gitu mandiri, rajin gitu ya. Biasanya kan masih main-main gitu. Karena maaf yang ngomong kami ini biasa hidup susah. Jadi dia ngerti prihatin. Dia tahu kondisi orang tuanya nggak ada, nggak mampu. Keluarga tantenya, kondisi tante, neneknya. Jadi dia tanpa dia disuruh, dia udah paham, udah ngerti. Bahkan kalau saya lagi capek pulang kerja, adiknya ngedekat. Misalnya adiknya banyak mau gitu Bang, cepet-cepet ditarik dia. Jangan deh, ibu baru pulang kerja, ibu capek, kata dia. Nanti adek ya, tunggu ibu istirahat dulu. Kalau kamu ada mau, nanti tunggu ibu. Ini dulu, nanti baru kamu temu ibu. Jangan dulu ya, biar ibu ini. Cepet ditariknya adeknya. Jadi jangan sampai saya marah, dia udah duluan ngambil adeknya. Jadi kehilangannya jadi lebih 2 kali lipat rasanya. Bukan kehilangan lagi Bang. Saya tuh nggak pernah, kalau urusan rumah, dalam rumah itu udah dia semua. Bantu. Udah ngebantu, udah nolong. Kalau saya nyuci pakaian, dia yang udah jemurin. Udah kayak ibu nyuci aja, nanti udah selesai nyuci biar taruh aja, nanti udah saya ngejemurin. Sebelum berangkat pagi sekolah, dia ngejemur pakaian dulu. Dijemurnya dulu, adiknya udah dipandiinnya dulu, dikasihnya sarapan.
pagi sebelum dia berangkat, sempat dia nyapu dulu sebelum berangkat sekolah. Ini kan udah hampir 1 bulan Zara udah nggak ada. Jadi kan di rumah yang biasanya Zara Iya. kerjain gimana, Bu? Semua jadi udah saya sendiri. Jadi semenjak Zara itu saya nggak pernah kerja lagi Om sampai sekarang. Oh, jadi bapak yang kerja sendiri jadinya. Iya, Ibu yang di rumah. iya. Saya juga belum terpikir mau bekerja sampai saat ini. Karena pikiran saya belum bisa tenang kalau hari itu belum ditemukan. Itu yang mengganggu sampai hari ini ya? Iya. Iya. Ibu kalau 1 bulan itu penghasilan bisa berapa, Bu? Kalau nyari duit? Kurang lebih 2 juta 1 bulan. Itu udah gabungan sama Bapak? Bapak lain. Jadi kami itu kan gajinya kan mingguan Om. Mingguan? Iya. Kerja PT kan mingguan karena kami harian. Harian? Kerja harian. Sehari dibayar berapa, Bu? Punten? 115. 115. Bapak Iya. sekitar segitu? Iya 115 juga. Tapi itu kan kotor Om. Kotor dalam bentuk ya bensin kita, makan, Oh, minum iya, semua iya. udah di situ. Iya. Jadi kan kehidupan Ibu yang pas-pasan, maaf ya Bu ya, Iya. dengan kondisi yang ya seadanya ini coba untuk bersyukur pastikan Bu. Iya. Tiba-tiba ada musibah yang sangat mengguncang jiwa seperti ini Bu. Ibu berpikirnya ngelihat hal seperti ini, Ibu ngelihat hidup Ibu tuh seperti apa Bu? Ya saya berpikir kenapa kok cobaan ini datang ke saya? Kenapa mesti saya yang mendapat cobaan seberat ini? Saya emang udah susah Om. Ditambah lagi cobaan seberat ini. Jadi saya ngerasa kayaknya Nggak adil. berat sekali gitu ujian yang saya dapat. Sampai saat ini bapaknya pun masih ikut mencari. Kemarin kami pulang dari Lampung Tengah mencari di sana ke Seputiraman, ke Lampung Timur. Mungkin kan dapat informasi kan kadang kan banyak yang komen-komen gitu Om. Enggak. Ini kayaknya dilihat kemarin kami melihat di sini, kami datengin ke sana nggak ketemu. Bilang lagi ada di sini. Kadang kan mereka itu ngasih komen itu mereka melihat siangnya baru dikabarinya besok pagi. Jadi kami meluncur ke sana udah nggak ketemu lagi, udah nggak dapat informasi lagi, nggak ngelihat dia lagi di situ. Ini ditanganin Polres mana ya? Polres Tulang Bawang. Tulang Bawang ya namanya. Iya. Ya. Oke, buat sahabat-sahabat di Kepolisian Polres Tulang Bawang, saya Din Sumargo mohon banget bantuannya, tolong dikawal. Kita coba cari sama-sama buat Iya, semua iya, para netizen. iya. Dan kita kalau dia melihat video ini, kalau merasa bukan dia pelakunya, tolong muncul segera. Karena ini lebih mempercepat clear semuanya. Jangan sampai fitnah kan. Iya. Karena dosanya lebih besar Iya. daripada pembunuhan. Dan kalau sampai dia harusnya kalau dengan video ini sudah beredar kemana-mana, harusnya dia menonton. Harusnya sih gitu. Tapi kalau sampai dia tidak muncul juga, ya besar kemungkinan Itu di pelaku. bisa dia pelakunya gitu. Dan kalau sampai dia tidak muncul dan ditangkap malah jatuhnya, wah habis kamu. Bukan habis-habis lagi Bang. Iya sih. Udah banyak kok yang geram. Kira-kira Bu, kalau misalnya ketangkep ini Bu ya, ketangkep, Ibu mau ketemu? Mau, saya mau ketemu dia. Saya ingin menanyakan kenapa dia tega melakukan itu sama anak saya. Apa salah saya, salah anak saya. Sedangkan kami aja kenal enggak sama dia. Kok bisa dia sejahat, setega itu melakukan itu kepada kami. Kalau dia bilang dia kilaf, Ya, dia nggak bisa ngomong gitu Bang. Dengan mudahnya dia bilang kata hilaf. udah mentalnya udah. Iya Ibu. Iya, karena memang waktu pas ditemukan itu, Dek, Zahra sama lo Dek ya, kata dia. Titip ya Dek ya, nanti gue jemput. Dia kayak orang linglung. Iya. Saya maklum lah.
Maklum, saya juga maklum banget. Kayak orang linglung, saya maklum bener saya. Saya juga paham banget ini Siapa yang nggak, kondisinya. Tolong yang Bang, nggak bantu siap, saya Bang. Bang. Tolong Bang. Bantu saya untuk mencari pelakunya Bang. Siap. Saya mohon bener Bang. Mendapatkan keadilan untuk anak saya Bang. Siap. Kita coba sama-sama ya. Semoga dengan datangnya ibu dan tante dan mungkin Zara juga hadir di sini. Ya kan? Terus terang, ini pertama kali kami ke Jakarta. Pas gara-gara anak ini juga ngebawa kita ke sini. Sejauh ini netizen lumayan membantu kan ya? Iya. Iya. Saya posting itu seminggu dulu baru viral. Saya akan posting di Facebook. Komennya gak karu-karuan. Kok bisa ibunya kemana? Saya malah bikin saya emosi. Pindahlah saya ke TikTok. Di TikTok itu kalau kita ngirim gambar kan kena banned ya Bang. Iya. Harus cuma kata-kata kan anak-anak komen, mana buktinya, mana ininya. Oh. Nah, Serba salah. serba salah saya. Kata saya nggak bisa saya lanjut kayak gini. Cobalah ke IG, saya blur. Oke. Nah, di IG itu lama responnya. Jadi nggak tahu gimana, mungkin namanya saya pengen bener nolong. Inilah bentuk sayangnya saya. Ponakan saya itu kan nggak ada ya Bang ya. Saya kan punya bayi. Kalau saya mau nyari di lapangan bantu polisi kan nggak mungkin. Ini bentuk sayangnya, pedulinya saya sama dia. Makanya saya viralin dia, pelaku itu yang diduga lah. Tapi saya yakin itu dia manusianya, pelakunya itu. Saya ikutin lah lambe-lambe. Yang lambe si A, lambe yang mungkin akun gosip. Saya penting HP sampai anak saya yang 9 bulan itu jatuh terus Bang dari kasur karena saya sibuk HP. Nah, jadi setiap mereka posting, tolong lihat postingan saya mencari keadilan untuk anak saya. Kamu DM terus? Saya nggak DM. Kamu tulis di kolom? Iya, di kolom itu. Jadi saya buat story. Saya buat story, saya bikin postingan. Karena kalau saya DM nggak ada yang baca. Tiap hari saya posting terus itu kan. Bukan nggak ada respon ya Bang. Udah banyak yang ngerespon. Tapi selama pelaku belum tertangkap, saya nggak akan berhenti posting itu Bang. Paham aku. Biar berita ini nggak hilang. Paham. Saya takut berita ini tenggelam. Saya gelisah Bang. Saya takut nanti ada korban lain. Cukup ponakan saya aja loh Bang. Cukup kami aja loh yang ngerasain. Takutnya nanti pelaku karena masih keliaran. Udah nggak ada lagi beritanya lah, gue udah nggak dicari orang. Udahlah gue mau nongol. Tapi orang udah lupa nanti kan. Iya. Makanya saya posting terus. Iya. Ya, semoga kita berjodoh hari ini dan ini sudah memang kehendak Tuhan untuk Tuhan pengen pelaku ini tertangkap. Iya. Karena kan kita nggak pernah tahu rencananya. Dan semoga ini adalah bentuk usaha terakhir sebagai rasa sayang kalian kepada Zara. Saya coba bantu dengan platform yang saya punya. Bener ya Bang ya? Oke. Nanti kita lihat sejauh mana kita Bener bisa ya Bang ya? Iya, Bu. Iya. Tolong bantu. Iya, sus. Udah. Iya, nggak. Duduk. Udah. Ini buat Iya. Udah. Ya, udah. Bang. Udah. Ya, udah. Ya. Duduk. Ya. Paham aku, ya? udah mau 1 bulan. Belum ada kabar. Belum ada perkembangan, belum ada. Kalau dicari kan. Masih dalam pencarian, masih dalam pengejaran. Anak saya Bang, sakit. Saya lihat dia. Pasti dia menjerit manggil saya waktu dalam keadaan itu. Tapi saya nggak ngedengar dia manggil saya. Pasti dia manggil nyariin saya, Ibu. Pasti. Tapi saya nggak ngedengar dia panggil saya. Baik, siap. Ada lagi yang mau disampaikan? Itu saja, cukup. Ini saya mohon izin ya Bang ya. Kan waktu awal saya posting, Mbak Maya Putri Rumanti itu kan cepat meresponnya. Terus dia itu ngomong, ini saya kawal Mbak, kata beliau. Terus
Dia bilang posting aja terus ya Mbak ya katanya kan, biar netizen nggak lupa kalau kasus ini ada, kasus ini belum terpecahkan, dia bilang kan. Nah, saya mohon kepada tim Bang Hotman Paris, kawal kasus keluarga saya sampai tuntas, bantu kami temukan pelaku. Saya mohon dengan sebesar-besarnya. Kita coba broadcast ini ke semua area. Kita tunggu waktu dan ridho dari Tuhan. Ibu ada pengen ditambahin lagi selain tadi? Iya, untuk Kapolsek, Kapolres, dan Kapolda Bandar Lampung, jangan berhenti, tolong tetap mencari pelaku. Siap. Kapolsek Bandar Lampung. Siap. Saya yakin mereka akan menonton ini dan saya percaya saya tidak pernah ragu dengan pihak kepolisian karena menurut saya keraguan kita itu lebih ke oknum, bukan kepada kepolisian institusinya sendiri. Dan saya yakin Kapolsek Bandar Lampung akan bergerak dan saya pikir bukan hanya Kapolsek Bandar Lampung karena mungkin saja orang ini sudah berpindah dari satu kota ke kota lain dan saya pikir semua wilayah pasti akan bergerak untuk membantu. Jadi semoga dalam waktu dekat kita bisa mendengarkan kabar informasi terbaru. Ibu ya? Iya Bang. Ya Ibu, aku ngerti perasaan Ibu, paham kok. Walaupun aku tidak akan pernah kuat kalau jadi Ibu. Ibu kuat-kuatin saja dulu. Kalau mau nangis-nangis sebanyak-banyaknya ya. Supaya perasaan lebih ringan ya Bu ya. Ya, makasih ya Bu ya. Makasih ya. Ya, mohon ya Bang ya. Oke, siap.